Halo Sobat Prionation, balik lagi di channelnya Prionation. Seperti biasa nih, di upload kali ini kita akan membagikan video-video menarik yang tentunya sangat bermanfaat untuk kalian. Selamat menyaksikan, dan sebelum itu jangan lupa untuk please subscribe, like, or comment untuk meningkatkan aktivitas channel ini. Semoga di channel ini kalian bisa mendapatkan info-info menarik yang berguna untuk kalian. Check this out. Dan untuk pembahasan kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari kalian dari DM Instagram ataupun di komen. Di antaranya adalah beberapa orang sering menyalahgunakan atau tidak tahu cara menggunakan yang namanya pay letter. Dan ini adalah masalah yang sangat penting untuk keuangan kita. Jadi untuk kalian yang belum bisa mengatur penggunaan uang, aplikasi pay letter ini sangat-sangat berguna, ataupun aplikasi ini sangat-sangat bisa seperti bumerang, bisa malah merugikan diri kalian sendiri. Jadi mari kita bahas di video kali ini. Kita akan membahas apa itu pay letter dan apa saja keuntungan dan kerugian untuk kalian menggunakan pay letter. Oke, langsung saja kita bahas. Berasal dari DM Instagram ataupun komen. Sering banyak pertanyaan, apa sih pay letter? Pay letter adalah alternatif metode pembayaran seperti pasca bayar. Jadi intinya kalian bisa ngutang dulu atau difasilitasi untuk kalian membayar nanti di akhir bulan. Biasanya ada beberapa hari jatuh tempo. Dan tentunya ini sangat menggiurkan untuk intinya untuk kita yang sangat membutuhkan uang. Dan untuk saat ini pay letter juga sudah merambah ke sektor-sektor aplikasi untuk reservasi seperti Traveloka. Jadi kalian kalau akan liburan bisa menggunakan fasilitas pay letter. Jadi bayarnya nanti, kalian liburan dulu, bayarnya nanti sesudahnya. Nah, jadi aplikasi pay letter ini, namanya sistemnya fasilitas pay letter. Jadi aplikasi untuk pasca bayar pembayaran keuangan. Intinya kalian difasilitasi untuk utang dulu, dibayar nanti di akhir bulan atau di akhir periode sesuai aplikasi yang ditentukan. Dan aplikasi ini sangat banyak, fasilitas pay letter ini sangat banyak. Ada di Gojek, di OVO, di Shopee, di Traveloka, dan di aneka merchant lainnya. Dan tentunya sangat menggiurkan untuk kita yang istilahnya gila uang ataupun gila liburan, yang sedikit-sedikit matanya hijau, lihat kanan kiri, lihat belanja, lihat apa. Nah, di sini kita bahas kerugiannya apa dan keuntungannya apa untuk kalian yang akan menggunakan pay letter. Sebaiknya dipikirkan karena ini bisa jadi bumerang, takutnya untuk merugikan untuk kalian. Oke. Nah, di sini di sumber yang saya pelajari, di beberapa sumber saya rangkum dan saya pelajari, sebenarnya pay letter itu keuntungan pay letter itu tidak banyak. Di sini saya merangkum dengan yang paling inti. Ada 3 keuntungan dari pay letter. Ya. Di antaranya, 1, pay letter itu adalah lebih praktis dan cepat. Nah, jadi kalian untuk yang membutuhkan dana darurat, istilahnya sekarang kan udah malu pinjam ke teman. Nah, di pay letter ini kalian bisa ambil pembelian barang langsung saat itu juga, dan kita tidak meminjam ke teman. Nah, sekarang udah nggak musim minjem ke teman, minjemnya ke fintech atau maupun aplikasi pay letter. Nah, itu sangat lebih praktis dan prosesnya sangat cepat. Jadi syaratnya juga ringan, pendaftarannya juga mudah. Jadi ini sangat bermanfaat untuk kalian yang benar-benar urgent atau membutuhkan uang ataupun barang tertentu di saat kalian keuangannya lagi cekak ataupun di saat kalian belum gajian. Ya, jadi saya ulangi tadi, aplikasi ini pembayaran ini adalah lebih praktis dan super cepat untuk aplikasi pay letter. Nah,
Dan lanjut next ke yang kedua, pay letter ini tidak hanya bisa dibayar untuk akhir bulan saja, tapi pay letter ini bisa menggunakan fasilitas cicilan. Tuh, gak enak gimana coba? Kalian sudah di fasilitas utang, dibayarnya nanti dan bisa dicicil pula. Nah, siapa yang tidak tergiur dengan fasilitas pay letter ini? Dan itu bisa rata-rata beberapa e-commerce dan e-wallet memberikan pilihan tenor mulai dari 1 bulan hingga 1 tahun. Jadi itu sangat-sangat menggoda, ya. Yang saya sebutkan tadi, kita dikasih fasilitas cicilan, dikasih juga uang langsung, nggak ribet. Nah, oke, next lanjut. Keuntungan ketiga, beberapa aplikasi e-commerce tentunya sering memberikan banyak promo menarik untuk kalian pengguna pay letter. Nah, ini adalah kepintaran dari aplikator e-commerce ataupun benar-benar smart ya, supaya orang-orang banyak menggunakan aplikasi pay letter. Nah, tentunya kita disuguhi dengan promo-promo diskon yang cukup menarik, tapi menggunakannya harus menggunakan pay letter. Nah, oke. Jadi kita rangkum kembali, ada 3 tadi ya. 1 lebih praktis dan prosesnya cepat. Yang keduanya itu bisa dicicil, bervariasi tenornya hingga 1 bulan ataupun sampai 1 tahun, dan selalu banyak promo menarik apabila kita menggunakan aplikasi pay letter. Oke, lanjut untuk keuntungannya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah, insya Allah saya akan menjawab. Dan saatnya untuk kalian berpikir kembali, dan saya akan menyebutkan beberapa kerugian menggunakan pay letter. Kalau saya pribadi, sebisa mungkin ada uang, ya jangan menggunakan aplikasi pay letter gitu. Itu aja intinya. Bila kita tidak perlu banget, jangan menggunakan aplikasi pay letter. Oke. Nah, kerugian yang pertama adalah berpotensi boros dan menambah utang. Nah, di sini masalah awal-awalnya terjadi, kita tidak memikirkan bagaimana pembayarannya nanti. Kita gesek, gimana nanti, harusnya nanti bagaimana kita cara membayarnya utang pay letter ini. Nah, itu bisa jadi kalian semakin boros dan selalu ada hutang tiap bulan yang untuk dibayar. Oke. Dan kerugian selanjutnya adalah pengaturan uang kalian jadi berantakan. Sudah pasti. Karena apa? Karena kalian itu terutama yang sudah bekerja, kalian punya gaji, sudah di setel, ada bagian-bagiannya untuk pembayaran ini, dan apabila masuk perhitungan pay letter, itu pasti pengaturan kalian jadi berantakan. Karena yaitu aplikasi pay letter itu di luar dugaan, karena saking mudahnya diakses bila kita membutuhkan uang. Dan next, ini nama kalian akan berpengaruh, nilai skor kalian, skor kredit akan berpengaruh, bisa naik atau ataupun turun. Nah, ini nilai skor kredit ini sangat penting, atau istilahnya simpelnya ini BI checking. Nah, bila kalian pembayarannya bagus, ya syukur-syukur bagus gitu pembayarannya. Jadi kalian kalaupun akan membeli properti ataupun kendaraan, itu otomatis BI checking nama kalian ya bagus. Seandainya kalian membayar pay letter itu tepat waktu dan tidak pernah telat. Oke. Kalau bagus ya. Nah, seandainya kalau turun, ya, nilai skor kredit kalian turun, kalian susah untuk mengajukan properti ataupun kendaraan. Ini sangat rugi. Jadi makanya berpikir baik-baik untuk kalian menggunakan fasilitas pay letter. Dan nomor 4 ini sangat penting juga. Yang nomor 4 ini bunga yang cukup besar dan ada denda untuk sekian perharinya.
coba kalian pikirkan lagi bunganya, coba kalian hitung sebelum mengajukan pay letter bunganya seberapa gitu bunganya, karena masing-masing memang diawasi oleh OJK, cuman masing-masing pasti ada perhitungannya masing-masing dari aplikasi ada perhitungannya untuk cicilan berapa tenornya, terus bunganya berapa persen pasti ada. Terus dana yang kalian terima itu berapa, kalian harus hitung dan pikirkan baik-baik soal bunga. Tidak hanya itu, setelah bunga pasti ada denda. Nah, apabila kalian telat membayar pay letter, pasti itu ada denda per hari. Makanya sebelum kalian kalau misalkan kalian akan mengajukan pay letter, misalkan sudah di ACC, tinggal kalian confirm, kalian baca dulu perjanjiannya itu perharinya berapa, seandainya kalian telat membayar pay letter. Dan kerugian yang terakhir adalah, ini sangat-sangat berbahaya, ancaman keamanan identitas kalian. Nah, ini sangat-sangat penting untuk masa depan kita lah, intinya untuk nama baik kita. Karena apa? Di beberapa aplikator terus ada info-info yang di lapangan. Jadi si pay letter itu dia bisa menggunakan akses kontak di handphone kita. Nah, otomatis kalau kalian telat di pay letter itu semua kontak yang ada di handphone kalian bakal dihubungi si kolektor atau si penagih bila kalian telat. Tidak hanya itu, ancaman identitas data kalian juga pasti tidak aman ataupun tersebar, karena sudah ada beberapa kasus pembobolan menggunakan akun kalian, diantaranya dari Shopee Pay Letter. Yaitu Shopee Pay Letter itu akunnya dibobol dan si customernya mendapatkan tagihan yang lumayan cukup banyak. Jadi saya ajak kalian untuk berpikir lagi menggunakan pay letter. Saya rangkum lagi untuk yang 5 hal tadi. Yang pertama adalah berpotensi boros untuk menambah utang kalian. Yang kedua, untuk pengaturan keuangan yang kalian pasti akan berantakan per bulannya. Yang ketiganya, nilai skor kredit sangat berpengaruh untuk masa depan kalian apabila pembayarannya bagus maupun jelek. Nomor 4 adalah bunga yang cukup besar dan denda yang harus diperhitungkan dulu. Dan nomor 4 adalah dan nomor 5 adalah ancaman identitas kalian tersebar. Jadi jangan terlena dan berakhir konsumtif dan menjadi bumerang untuk kalian, sehingga kalian menjalani hari-hari tidak tenang karena memikirkan keuangan ataupun utang-utang menggunakan pay letter. Jadi pesan saya sangat simpel adalah bijak menggunakan uang dan jangan terlena jangan terlena akan lapar mata. Itu aja sih. Oke, semoga video yang saya share ini bermanfaat. Seperti biasa, apabila ada pertanyaan silakan share di bawah, insya Allah saya akan menjawab. Jangan lupa untuk please subscribe, like or comment untuk meningkatkan aktivitas di channel ini. Semoga channel ini bermanfaat sebagai bahan informasi untuk kalian. Terima kasih, ciao.